Puji Tuhan, Shalom semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekalipun melalui Zoom, melalui YouTube, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh alat apapun. Amin, Bapak Ibu. Dan saya bahkan percaya bahwa ketika kita sama-sama hari ini memuji menyembah Tuhan, ada di bagian-bagian sana seseorang sedang dilawat Tuhan. Seseorang sedang mengalami mujizat, seseorang sedang mengalami kesembuhan. Beberapa waktu yang lalu itu sempat terjadi, saudara, di salah satu Zoom yang kami adakan, bahwa ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, seseorang yang sana sedang terkapar dengan COVID, kemudian tiba-tiba Tuhan melakukan keajaiban dan dia mengalami kesembuhan secara ajaib di tengah-tengah pujian penyembahan, di tengah-tengah kita mengadakan Zoom. Saya tetap percaya ada kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Amin, saudara. Dan pesan Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-6, saudara. Saya merasakan kuat bahwa kitab Hakim-Hakim pasal 6 juga merupakan memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kondisi kita saat ini di seluruh dunia, ya. Kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 6, kita akan lihat beberapa ayat. Dari ayat yang pertama kita lihat dulu, saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Sampai ayat 6 terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan gambaran dari latar belakang Hakim-Hakim pasal 6. Betapa sangat tidak enaknya keadaan orang Israel pada hari itu. Dan bukan 1-2 hari, saudara, tapi Alkitab menuliskan selama 7 tahun mereka itu diserahkan oleh Tuhan di dalam kekuasaan, istilahnya musuh-musuh mereka merajalela selama 7 tahun. Dan Alkitab menuliskan mereka seringkali dijarah, dirampok, baru menabur, istilahnya baru bekerja, belum menikmati hasilnya. Udah dikuasain, udah dirampok, sampai Alkitab menuliskan baik yang merampok itu orang-orang mereka bersama dengan segala ternaknya, berbondong-bondong, berduyun-duyun datang, tanah-tanah yang dikerjakan orang Israel mungkin diinjak-injak, dihancurin, dimusnahkan. Seperti itu gambarannya, Bapak Ibu. Anda bisa membayangkan bahwa keadaan yang kita alami selama 1,5 tahun ini boleh dibilang tidak separah keadaan di dalam Hakim-Hakim pasal 6, ya. Tetapi ada kemiripan. Kemiripannya apa? Kemiripan bahwa selama 1,5 tahun ini kita juga mengalami masa-masa di mana kita ini dijarah, ditekan oleh akibat adanya COVID. Dan akibat dari COVID begitu banyak hal-hal yang berimbas, baik di dalam ekonomi, di dalam rumah tangga. Sangat mengejutkan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah informasi, sebuah berita, bahwa sejak adanya COVID, jumlah perceraian itu menambah. Dan anehnya juga sejak adanya COVID, KDRT itu meningkat, kekerasan di dalam rumah tangga. Saya membayangkan bahwa mungkin karena adanya COVID, kemudian berimbas ke ekonomi, rumah tangga gampang tersulut emosi,
suami istri bertengkar, dan tidak jarang jumlahnya meningkat di dalam kekerasan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Kalau kita melihat ada kemiripan dengan latar belakang di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, bahwa mereka sedang mengalami tekanan, mereka sedang mengalami frustasi, ada banyak ketakutan yang sedang melanda orang-orang Israel. Mereka ketakutan. Alkitab menuliskan bahwa musuh mereka menyerbu seperti belalang. Saudara, 1,5 tahun ini kita juga merasa seperti diserbu dari berbagai arah ya. Dan kita tidak tahu kapan selesai. Doa kita selalu adalah seperti yang tadi didoakan, supaya bencana dan badai ini segera berlalu. Amin, Bapak Ibu. Tetapi selama 1,5 tahun ini kita bertubi-tubi ya. Kita berpikir bahwa dengan adanya vaksin, puji Tuhan, haleluya, keadaan akan membaik. Dan kemudian baru selesai muncul varian yang baru. Dan sekarang kita lumayan sedikit bernafas lega karena sudah ada tambah banyak jumlah orang yang boleh divaksin. Kita nggak tahu apalagi yang akan di depan. Kita nggak tahu bahaya atau serangan apa yang tiba-tiba akan terjadi di depan. Nah, hari ini saya ingin kita melihat itu dari Gideon, Bapak Ibu. Karena apa yang dialami Gideon, saya percaya sedikit banyak juga apa yang kita responi selama 1,5 tahun ini. Saya berdoa pada hari ini, apapun yang sedang Bapak Ibu tunggu dari Tuhan, menunggu berkat, menunggu kesembuhan, menunggu pemulihan, menunggu financial breakthrough. Saya berharap kita belajar dari kehidupan Gideon. Kita lihat langsung di ayat yang ke-11. Satu kabar gembira yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara, ada seorang bernama Gideon. Alkitab menceritakan dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Jadi istilahnya mengiriknya itu mengirik gandum di tempat yang tidak seharusnya, di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Pasti saudara dan saya sudah bisa menebak. Ya berarti kan sembunyi. Nah, di zamannya orang Timur Tengah, pada waktu mereka mengirik gandum, saudara kalau tahu mengirik gandum itu melalui beberapa rangkaian tahap. Salah satunya ketika mereka memukul-mukulkan gandum, itu dengan tujuan supaya ampas-ampasnya keluar, ya, supaya ampas-ampasnya terlepas. Biasanya orang Timur Tengah itu akan melakukan kegiatan mengirik gandum itu di atas gunung. Kenapa? Mereka akan mencari posisi di atas gunung di mana mereka akan memakai bantuan angin supaya ketika mereka memukul-mukulkan gandum, sekam-sekamnya itu dibantu oleh ketiup angin, sehingga mempercepat proses supaya segera selesai proses untuk mengirik gandum. Tetapi rupanya ayat ini menceritakan bahwa Gideon tidak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena kalau dia naik ke gunung, terus mengirik gandum di sana, sekam-sekamnya ketiup angin, musuh mereka akan langsung tahu ada orang yang lagi panen. Dan apa yang akan mereka lakukan? Musuh mereka akan langsung datang, menyerbu, menjarah, merusak semuanya. Itu sebabnya Gideon tidak melakukan itu di atas gunung. Sedangkan tempat pemerasan anggur itu ada di bawah, istilahnya di tanah datar. Dengan kata lain, Gideon itu sedang bersembunyi. Ada sebuah ketakutan yang sangat besar yang sedang melanda orang Israel. Nah, saudara bisa lihat, keadaan seperti ini juga terjadi kepada banyak bagian dari anak-anak Tuhan di berbagai belahan bumi. Ada ketakutan. Ketakutan apa? Mungkin kita ketika ada vaksin, bukan lagi ketakutan soal COVID lagi, tetapi ketakutan yang masih menyerang
masih bertubi-tubi menyerang kita adalah ketakutan soal bagaimana saya ke depan. Sampai kapan kondisi ini akan terjadi. Beberapa pengusaha di Indonesia beberapa waktu yang lalu sempat ngomong, kami mentok-mentok bisa bertahan sampai bulan sekian. Kalau lepas dari bulan sekian, habis sudah. Kami mungkin bisa nahan dengan uang tabungan sampai bulan sekian. Setelah itu saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, itu yang terjadi di tengah-tengah kita, sama seperti background dari kisah hakim-hakim. Ada ketakutan yang amat sangat, ada kekhawatiran. Bagaimana kita itu akan survive, bagaimana kita akan keluar untuk menang. Saudara, saya nggak tahu bagaimana dengan New York, tetapi saya mendapatkan banyak sekali DM yang curhat, meminta dukungan doa, bahwa kondisi pekerjaan mereka susah sekali. Susah sekali Bapak Ibu. Persis kayak orang Israel di sini. Mereka baru nabur, belum menuai. Mereka sudah dihabisin. Banyak orang sekarang ini baru mencoba mulai ngerjain sesuatu. Udah nggak bisa mendapatkan hasil. Yang saya lihat kondisi ekonomi Bapak Ibu, mungkin kalau Anda di Amerika maupun di belahan bumi yang lain, mungkin di beberapa tempat Anda tidak mengalami ini, puji Tuhan. Tapi itu tidak berarti membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi arogan. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan sedang mengalami satu frustasi karena kondisi yang susah sekali. Begitu banyak Bapak Ibu, serius. Saya mendengar banyak cerita-cerita yang membuat hati saya miris Bapak Ibu, membuat hati saya ngenes ya. Dan ini yang terjadi. Tapi saya bersyukur, ayat 12, ini satu kabar gembira buat kita semua. Apapun yang sedang kita tunggu, kita menunggu lepas dari COVID. Kita menunggu kebebasan kembali seperti dulu. Kita menunggu breakthrough dalam keuangan. Ayat 12 menuliskan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon yang sedang bersembunyi. Lihat, dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara, kalau Gideon itu mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, sebetulnya kesimpulannya satu, Gideon memang sembunyi. Gideon sembunyi. Gideon tidak mau diketemukan orang. Gideon tidak mau sampai ada orang lain tahu. Tapi dengar, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun sekecil apapun yang tersembunyi di mata Tuhan. Hari ini, banyak orang di berbagai tempat sedang menangis. Mereka sedang menjerit kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tolong. Nggak ada manusia yang bisa tolong. Mereka cuma bisa teriak sama Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik semua saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Semua Anda yang mendengarkan ini. Setersembunyi apapun, tangisan dan pergumulan saudara, engkau tidak sendirian. Orang lain di sekitarmu mungkin tidak bisa tolong. Nggak ada satupun yang peduli. Tapi dengarkan, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Tuhan melihat. Tuhan melihat Gideon. Dan yang saya bersyukur, Tuhan bukan cuma ngelihat, tapi Tuhan kemudian turun tangan. Tuhan kemudian mendatangin Gideon. Tuhan mulai melakukan sebuah intervensi. Saya terlalu percaya detik ini juga, dimanapun Anda berada sekarang, dan sedang bergumul dengan sesuatu. Detik ini juga, saya percaya Tuhan sedang melihat dan memperhatikan Anda. Dan saya percaya Tuhan adalah Papa yang baik. Bagaimana mungkin kalau melihat seorang anaknya sedang menangis-nangis meminta roti. Saya terlalu percaya dia tidak akan tinggal diam. Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan. Nah, bagian saudara dan saya, ini yang saya mau bagikan. Supaya jangan sampai ketika Tuhan turun tangan, saudara dan saya
tidak bisa menyambut dengan kerjasama yang baik. Saya berdoa hari ini kita bisa memberikan respon yang baik. Kita lihat saudara, ayat yang ke-13. Ini yang terjadi pada Gideon sepanjang ayat 13 sampai ayat 40. Kita tidak akan baca semua, tapi saya akan tunjukkan beberapa ayat. Jawab Gideon kepada Tuhan. Perhatikan ya, di ayat 12 Tuhan datang bilang begini sama Gideon. Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu, saya tuh percaya sekali. Setiap kali ada problem, Tuhan itu selalu muncul untuk memberikan kekuatan. Mungkin saudara sudah mendengar nubuatan, mungkin tiba-tiba seseorang berkata, jangan takut, Tuhan akan tolong. Mungkin tiba-tiba saudara ketika mendengar sebuah khotbah, ayat yang dipakai muncul jadi rema. Seakan-akan Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut, engkau akan melewati semua ini dan engkau akan menang. Ini yang dialami oleh Gideon ketika dia mulai mendengar satu berita yang begitu menguatkan. Tetapi tidak lama kemudian ayat 13 menuliskan jawab Gideon ke Tuhan. Ah, Tuanku, jika Tuhan memang menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu, berapa banyak pertanyaan yang mirip seperti ini kita terima. Kalau Tuhan memang sayang sama kita, kenapa Tuhan biarkan kita ngalamin COVID? Kalau Tuhan memang sayang sama saya, kenapa Tuhan membiarkan saya di PHK? Kalau Tuhan memang sayang sama saya, kenapa Tuhan membiarkan saya tuh pekerjaannya sampai seperti ini? Gaji dipotong separuh, orderan tertutup semuanya. Kalau Tuhan memang sama saya sayang, kenapa Tuhan biarkan dan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan bawa anggota keluarga saya dibawa Tuhan pulang? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Bukankah ini yang kita alami? Ini yang juga dirasakan oleh Gideon. Jadi saya pikir Gideon ini benar-benar menjadi gambaran kita ya selama 1,5 tahun ini. Lalu ayat 14, Tuhan itu baik. Ketika Gideon itu protes dengan Tuhan. Ketika dia itu istilahnya bersungut-sungut ke Tuhan. Berapa banyak kita juga sungut-sungut kayak Gideon. Dan berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus kamu? Dengan kata lain Tuhan itu bilang begini loh, aku tuh yang ngutus kamu, berarti aku tuh yang akan memberi kekuatan dan kemenangan sama kamu. Aku akan menyertai kamu. Tapi ayat 15, lagi-lagi Gideon berkata begini, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apa aku akan selamatkan orang Israel? Sama seperti kita. Tuhan itu loh janji-janji, aku akan membawa kamu disertai, aku akan memberi kamu kemenangan. Gimana kemenangan Tuhan? Mau kerjaan aja masih kondisinya seperti ini. Gimana mau menerima kemenangan? Wong titik terang aja masih ndak ada. Gimana aku mau menerima kemenangan? Lihat nih loh kondisi saya. Keuangan aja kembang kempis. Lihat ini loh untuk bayar uang sekolah aja setengah mati. Tuhan lihat ini loh orderan ndak ada semuanya. Gimana aku mau ngalamin kemenangan? Kira-kira itu yang diprotes sama Gideon. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, kalau Anda baca sampai ayat 40, itu terus-menerus terjadi. Tuhan kasih semangat, Gideon itu down lagi. Tuhan kasih semangat, down lagi. Bukankah seperti itu yang kita alami? Saudara, saya terlalu yakin ketika Tuhan melepaskan perkataan, itu ya dan amin. Ketika Tuhan melepaskan sebuah perkataan, ya dan amin. Bukankah itu yang terjadi pada seorang perwira? Dia datang kepada Yesus. Dia berkata begini, Tuhan, Engkau tidak usah datang ke rumahku untuk tumpang tangan kepada hambaku. Cukup
cukup sepatah kata Tuhan ucapkan, hambaku akan sembuh. Perwira itu tahu rahasia dari kuasa perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, jadilah terang. Terang jadi. Ketika Tuhan berkata, kesembuhan mengalir, kesembuhan akan terjadi. Ketika Tuhan berjanji dan berkata kepada Bapak Ibu, aku akan menyertai kamu melewati semua ini, maka terjadi. Saya masih ingat di awal tahun 2020 ketika COVID mulai meledak di Indonesia. Saya ingat kemudian pada waktu saya pas masuk ke Australia, terus terkena lockdown, ada sebuah ketakutan yang terjadi pada saya, Bapak Ibu. Orang bilang, enak ya, burut ke lockdown di Australia. Orang nangkepnya Australia, wah luar negeri, wow. Tetapi rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Kalau dijalani baru ketemu kalajengking, ulet, atau bahkan anaconda, ya saudara ya, ular buah, ya kan. Nggak tahu, cuman kelihatan hijau. Apalagi kalau pendeta ya Pak Yongki ya, pendeta kan nggak boleh kelihatan sumpek-sumpek amat di layar. Kenapa? Karena jemaat bisa protes. Gua sumpek lihat pendetanya sumpek. Gimana sih? Pendeta tuh tugasnya untuk nguatin kok malah ikut-ikutan sumpek. Jadi pendeta itu repot Bapak Ibu. Mau jujur apa adanya, katanya pendetanya kok curhat. Tapi pendeta kalau mau diakuin, pendeta itu juga masih darah dan daging. Saya bukan Wonder Woman. Masih bisa nangis, masih bisa ketakutan, masih bisa khawatir. Satu kali repot ya, saya tuh pernah cerita. Orang itu bilang begini, saya ini seneng loh kalau dengar Bu Ruth khotbah karena Bu Ruth itu apa adanya. Katanya begitu, itu satu orang. Makanya ya, 1000 orang tuh lain pendapat. Satu orang bilang, saya tuh dengar khotbahnya Bu Ruth tuh seneng karena Bu Ruth itu orangnya apa adanya. Kalau takut-takut. Satu kali ada satu orang lagi yang bilang begini, waktu dengar khotbah saya bukan khotbah, waktu itu saya cerita. Saya ini pernah muncul benjolan di leher. Terus saya tuh bilang gini, saya ini takut saudara, sempat ada rasa ketakutan. Saya ini bukan takut mati. Saya yakin kalau saya tuh mati, saya masuk surga, pastilah. Walaupun mungkin tidak duduk sejajar sama Paulus, minimal pinggirannya dapat lah. Karena saya pikir gitu. Karena saya sudah ikut Yesus, saya pasti masuk surga. Saya bukan takut matinya di situ, tapi yang saya pikirkan, yang saya tinggalkan gitu loh, anak-anak masih belum mentas. Saya bilang begitu. Nah, saya tuh ngomong, saya ini takut, ada ketakutan. Waduh, saya belum siap untuk meninggalkan anak-anak. Ada orang protes, nulis komentar panjang di YouTube. Bilang begini, pendeta kok takut mati. Nggak kayak hamba Tuhan si A ini. Dia menyebut nama seorang hamba Tuhan yang almarhum, seorang hamba Tuhan yang juga saya hormati, hamba Tuhan senior yang udah tua, umurnya 80 waktu itu. Terus dia bilang, nggak kayak pendeta ini, nggak takut mati malah minta Tuhan pulang. Kena benjolan gitu aja kok takut mati. Bukankah kita ini harus berani mati bagi nama Tuhan? Anak saya baca, yang enggak terima anak saya, Bapak Ibu. Anak saya bilang gini, ya enak aja dia ngomong pendeta ini takut mati. Wong yang dia kasih contoh pendetanya memang kan waktu itu opa sudah tua. Ya opa sudah tua, sudah cukup. Mau pulang ya enggak apa-apa. Lah mama kan masih belum setua itu. Anak saya sempat komplain. Makanya Bapak Ibu, saya tuh mau bilang begini bahwa pendeta itu juga manusia. Ketika saya pertama kali kena lockdown, ada sebuah ketakutan yang menyerang. Ketakutannya itu begini karena rate Australia, Bapak Ibu. Terus kedua, saya nggak bisa kerja karena posisi sebagai turis. Saya
Saya nggak berani untuk bekerja secara ilegal, saya nggak berani Bapak Ibu. Dan intinya, orang itu nggak tahu apakah Burut itu enggak punya ketakutan? Burut itu kok enak ya, apa-apa dikasih Tuhan, disediakan. Loh, Yasin dilihat, yang tak ceritakan yang enaknya ya kan. Yang enggak enaknya, saya takut untuk cerita. Kenapa? Nanti dikomplain lagi, pendeta kok takut. Enggak percaya dengan kuasa Tuhan. Enggak percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Repot Bapak Ibu. Tapi takut, ketakutan itu muncul gitu loh. Jadi ada berkutat di sini. Nah, yang saya mau belajar dari ini, saya tuh percaya di awal saya kena lockdown, saya tuh ingat Tuhan kasih saya penglihatan. Saya tuh melihat begini, saya melihat saya, keluarga saya, dan banyak anak-anak Tuhan itu ada di dalam sebuah benteng. Temboknya tinggi sekali, benteng itu temboknya tinggi sekali. Kemudian saya tuh berusaha untuk cari tangga, untuk panjat itu tembok benteng. Karena saya tuh kepo, saya tuh kepingin tahu apa yang ada di balik benteng. Lalu di dalam penglihatan itu, Tuhan seringkali berbicara ke saya lewat vision, Bapak Ibu. Lalu di dalam penglihatan itu, saya melihat ketika saya berusaha untuk cari tangga, panjat tembok itu sulit. Saya tidak menemukan tangga, dan tembok itu tidak ada lubang-lubang atau apa poin-poin di mana saya bisa pakai untuk panjat, tidak ada sama sekali. Terus tiba-tiba saya mendengar sebuah suara di dalam penglihatan itu. Tidak usah cari tangga, tidak usah berusaha cari tahu apa yang ada di balik tembok. Lalu Tuhan itu suruh saya, kamu lihat ke belakang. Lihat ke belakang tuh maksud saya di bagian dalam benteng itu. Saya tuh melihat banyak sekali makanan tersedia. Dan makanan itu sangat berlimpah. Dan kami semua kita semua yang ada di dalam benteng itu menikmati makanan-makanan itu. Tuhan itu cuma bilang begini melalui penglihatan itu. Keadaan ini kamu enggak usah cari tahu sampai kapan dan mau seperti apa. Kamu dan bersama dengan anak-anakku yang lain akan aku pelihara di balik benteng itu. Aku akan memelihara engkau. Itu satu janji yang saya terima di bulan Maret tahun 2020. Satu kata yang keluar dari mulut Tuhan, aku akan memelihara kamu. Saya terlalu percaya Tuhan kalau ngomong ya dan amin. Amin Bapak Ibu. 1,5 tahun sudah berlalu. Saya cuma pengen ngomong. Selama 1,5 tahun Tuhan memelihara kami. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah minta-minta dalam nama Yesus. Jangan sampai ya, kita itu minta-minta, malu-maluin. Karena kita punya Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang perkasa. Saudara, tidak pernah sekalipun kami dibiarkan Tuhan sampai kelaparan. Banyak yang bilang, Burut kok tambah gemuk. Saya tolak perkataan itu. Saya katakan, saya tetap langsing dan sehat, Bapak Ibu. Tapi intinya, saudara, saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa sampai hari ini. Janji yang Tuhan ucapkan di awal tahun 2020 Tuhan genapi. Tetapi saya yakin saudara ngalami. Masa menunggu jalaninya ini loh yang tidak gampang. Iya, tidak mudah. Bapak Ibu, Anda yang terima message, nubuatan, janji Tuhan, ya dan amin. Tetapi dengarkan, perjalanan untuk menjalaninya sampai melihat keajaiban itu tidak mudah. Saya tidak mau bermanis-manis memberikan janji yang tidak benar. Itu tidak gampang. Kenapa? Sama seperti yang dialami Gideon. Anda baca sampai ayat 40. Berkali-kali dia up, down, up, down. Up lagi, dengar Tuhan bicara, up. Kemudian down lagi melihat fakta. Up, down, up, down. Sampai Gideon itu minta tanda. Tuhan, benar nggak sih Tuhan yang ngomong itu? Benar nggak sih? Aku ini memang akan diutus untuk menyelamatkan orang Israel. Benar nggak sih Tuhan? Engkau itu akan pelihara. Benar nggak sih Tuhan?
Engkau itu akan menyertai kami. Benar nggak sih Tuhan? Keadaan ini walaupun belum selesai, tapi Engkau akan menjadi perlindungan buat kami. Benar nggak? Mana? Titik terangnya tuh loh nggak ada. Sampai akhirnya Gideon itu minta tanda. Kalau Anda baca, Gideon tuh minta tanda sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Ragunya minta ampun. Ragunya minta ampun. Saudara dan saya itu mirip Gideon. Ragunya kita itu ampun-ampun. Sampai dikasih Tuhan tanda. Sebentar Tuhan, mohon maaf, minta tanda lagi ya Tuhan. Apa benar ta? Keluargaku ini akan bisa. Apa benar ta Tuhan? Itu yang dilakukan oleh Gideon. Satu kata yang saya ingin sampaikan pesan Tuhan, merangkum semua khotbah hari ini adalah begini. Walaupun Gideon itu ngalamin up, down, up, down, up, down. Satu yang saya belajar. Ketika Tuhan bilang gini, Gideon, kamu bikin mezbah, nak. Ambil tiang-tiang berhala yang dipakai untuk penyembahan berhala, potong kamu jadikan kayu bakar untuk mezbah. Gideon tuh ya nurut. Gideon tuh melangkah. Terus kemudian Tuhan bilang, Gideon bikin mezbah. Gideon terus bikin mezbah. Saudara, Alkitab tidak menceritakan jarak antara Tuhan ngomong dengan Gideon menang atas orang Midian. Alkitab tidak pernah tapi saya percaya itu bukan 1 hari. Saya percaya bukan 1 hari. Jadi habis ngomong besoknya menang. Enggak. Ada jeda waktu. Dan selama jeda waktu, ini yang Gideon lakukan. Dia terus membuat mezbah. Dia terus menghampiri Tuhan. Dia terus mengambil waktu untuk mencari Tuhan, benar tak? Tuhan maunya apa? Aku harus seperti apa? Dengan kata lain, saudara di dalam masa menunggu sampai melihat kemenangan mutlak terjadi. Jangan pernah berhenti melakukan apa yang bisa saudara lakukan seperti untuk Tuhan. Artinya, kalau Anda selama ini menyembah, teruslah menyembah. Kalau Anda selama ini sudah deklarasi, saya memperhatikan BMC ini punya satu habit, yaitu suka deklarasi. Janganlah berhenti deklarasi. Hanya karena saudara melihat bahwa deklarasi saudara rasanya tidak ada efeknya. Jangan pernah berhenti. Kenapa saya bilang begitu? Saudara, iblis itu tidak takut sama orang yang semangat melayani. Iblis tidak takut ketika saudara itu tiba-tiba berapi-api untuk melayani. Iblis itu paling takut sama orang yang tidak pernah mau menyerah. Iblis itu paling takut sama orang yang berapi-api dan apinya tidak padam-padam. Itu yang iblis paling takutkan. Iblis takut sama orang, iblis tidak takut ketika saudara berdoa. Iblis paling takut ketika saudara tidak berhenti berdoa, sekalipun belum melihat jawaban. Iblis tidak takut melihat saudara mengambil waktu untuk puasa. Iblis takut ketika saudara tidak berhenti untuk berpuasa, sampai melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Anda perhatikan, iblis paling takut dengan orang yang konsisten. Satu kata yang hari-hari ini Tuhan ingatkan. Nah, kenapa banyak anak-anakku itu tidak menerima mujizat? Saya mengalami banyak sekali terima DM. Mereka rata-rata bilang gini, Bu, saya ini sudah nurutin tips dari Ibu untuk masuk penyembahan terus. Kok belum berubah ya keadaan? Bu, saya ini sudah nurutin Ibu deklarasi. Kata Ibu deklarasi itu akan mengubah keadaan. Kok belum ya? Bahkan ada satu khotbah terakhir saya yang baru minggu lalu saya khotbahkan. Baru minggu lalu. Saya tuh khotbah tentang tenang. Bapak Ibu tahu enggak, kalau kita itu bisa tenang, kuasa tenang itu powerful banget. Nah,
Waktu saya hari Minggu khotbah tentang tenang, hari Rebo ada orang DM saya, "Bu, saya sudah tenang, tapi kok belum terjadi perubahan ya?" Terus saya tuh berusaha ngitung, sebentar. Saya khotbah tentang tenang ini kapan ya? Oh, Minggu. Nah, dia DM saya Rebo, berarti baru 3 hari. Terus dia udah tanya, "Bu, saya ini sudah tenang, kenapa kok belum terjadi mujizat?" Saya jawab gini, "Ibu tanya gini aja sudah menunjukkan bahwa Ibu itu gak tenang-tenang. Berarti Ibu kan belum tenang." Bapak Ibu, orang itu kalau gini ya, orang itu kalau tanya, "Kok belum terjadi ya? Kok belum ya? Kapan ya?" Berarti itu kan enggak tenang tuh Bapak Ibu. Lah gimana kok suruh tenang katanya 3 hari tok. Banyak dari kita tidak mengalami mujizat. Karena kita itu selama masa menunggu, kita itu enggak konsisten. Kita enggak konsisten untuk tenang. Kita enggak konsisten untuk deklarasi. Bapak Ibu teruslah menyembah. Teruslah menyembah. Teruslah melekat dengan Tuhan. Teruslah deklarasi. Terus lakukan. Teruslah bangun mesbah. Karena apa? Kalau andai kata Gideon berhenti, ya untungnya dia tuh walaupun up and down, tapi dia tuh ya nurut tetap melangkah. Walaupun up and down. Walaupun kita up and down melihat kenyataan berubah, kenyataan masih seperti itu. Tapi saya katakan, tetaplah menyembah, tetaplah declare, tetaplah Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau Gideon itu menyerah. Kalau Gideon terus-menerus sungut-sungut sama Tuhan, kok kayak gini Tuhan, sampai kapan kayak gini, sampai kapan seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita mau terus tanya sampai kapan, kita itu tidak akan melihat mujizat. Seandainya Gideon itu berhenti, saya percaya Gideon itu akan kehilangan sebuah destiny yang besar. Bapak Ibu, destiny apa? Karena ternyata Gideon itu tidak hanya mengubah nasibnya, tapi Gideon mengubah nasib satu bangsa. Bapak Ibu, jangan berhenti declare. Karena deklarasi saudara bukan hanya mengubah nasib saudara, tapi bisa mengubah nasib satu bangsa. Mengubah nasib anak-anak saudara, bahkan mengubah nasib sampai 7 keturunan. Kalau Anda baca, sampai kitab Ibrani itu menuliskan begini, apa yang dituliskan di kitab Ibrani pasal 11, semua cerita kepahlawanan Gideon tidak cukup kertas ini untuk kami pakai untuk menuliskan kepahlawanan Gideon. Wow! Berarti apa? Apa yang dikerjakan Gideon sampai segitu banyaknya revival dan breakthrough, sampai Alkitab tidak cukup untuk menuliskannya. Bapak Ibu dengar, saya percaya teman-teman BMC akan menjadi seperti obor di New York. Anda jangan bilang you are small. Anda jangan bilang Anda kecil. Bukankah tiba-tiba Tuhan berbicara ini menjadi sebuah rema untuk teman-teman BMC New York? Dengarkan. Gideon bilang, aku yang terkecil di antara keluarga. Bahkan keluargaku yang terkecil di antara suku Manasye. BMC kecil di tengah New York yang besar. Bapak Ibu, teruslah konsisten dengan Tuhan. Teruslah menggebu-gebu menyembah. Karena saya tahu BMC ini orang-orangnya very hot di dalam menyembah. Saya mau bilang sama Anda, jangan biarkan karena keadaan belum berubah, Anda kemudian mulai mundur. Anda berhenti menyembah. Apimu mulai padam. Jangan berhenti menyembah. Jangan berhenti berapi-api untuk Tuhan. Jangan mundur untuk terus deklarasi. Saya melihat Anda deklarasi terus dari tadi. Deklarasi untuk USA, deklarasi untuk Indonesia, deklarasi untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, saya orang yang menerapkan declare every day. I declare every day. Kenapa? Karena saya tahu kuasa declare. Jangan berhenti. Ketika Anda melihat keadaan belum berubah, when you see nothing change, it doesn't mean that God is not doing anything in the spirit.
He is on the way. He is on the way. Jangan berhenti. Seandainya Gideon berhenti dan dia berkata, "Enggak Tuhan, aku enggak melihat keadaan berubah. Aku enggak melihat keadaan berubah." Bapak Ibu, kalau Anda lihat perjalanan Gideon, keadaan enggak langsung berubah. Dia sempat mengalami perlawanan dari banyak orang. Dia sempat dihujat. Dia sempat dikritik dan diolok. Dia belum melihat pembelaan. Dia belum melihat orang-orang itu support dia. Tetapi dengarkan baik-baik. Jangan berhenti. Karena engkau tahu destiny yang Tuhan taruh pada hidup Bapak Ibu dapat mengubah satu bangsa. Sampai seperti Gideon, bahkan tidak cukup untuk menceritakan berapa banyak perbuatan kepahlawanan yang dilakukan oleh Gideon. Saya berdoa, tidak cukup kertas untuk menuliskan berapa banyak impact yang dilakukan oleh BMC di tengah kota New York. Anda tidak akan pernah tahu ketika Anda terus declare shalom, damai sejahtera buat Amerika. Anda tidak pernah tahu bahwa ketika New York begitu aman, you never know bahwa itu buah dari deklarasi yang Anda lakukan. Bahwa itu buah dari penyembahan yang dilakukan oleh the small, very, very small part of the society yang namanya BMC. Apapun yang sedang Bapak Ibu tunggu, ini yang Tuhan katakan. Destiny yang Tuhan taruh pada Anda masing-masing, bukan hanya BMC, pada Anda masing-masing, tidak pernah kecil. Tuhan itu selalu menaruh destiny yang besar. Dengarkan, Anda jangan pernah membiarkan destiny itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Anda dan saya sibuk mengasihani diri sendiri, menangisi keadaan. Tuhan, kalau memang kamu itu mau berkati saya, kok seperti ini? Kalau memang Tuhan itu cinta, kok keadaan seperti ini? Jangan terus-terusan engkau terbohongin, tertipu oleh karena keadaan. Engkau menangisi terus keadaan. Bangkit, kembalilah menyembah. Taruh kembali posisi saudara dalam hadirat Tuhan. Bangkit kembali, taruh posisi saudara di dalam penyembahan dengan Tuhan. Berhenti terus mengasihani keadaan. Berhenti terus menangisi keadaan. Kok begini? Customer tambah dikit. Income tidak sampai. Pengeluaran jalan terus. Begini. Stop. Taruh kembali kaki saudara. Masuk ke hadirat Tuhan. Taruh kembali di jalur peperangan saudara. Keep worshiping. Keep declaring. Keep fighting with God. Berjalan bersama Tuhan. Saya terlalu percaya. Tidak akan lama lagi Anda akan melihat something changing. Maybe small. But it's going to be bigger and bigger and bigger and bigger. Teman-teman BMC, dengarkan baik-baik. Tuhan mendesain saudara untuk sebuah destiny yang ajaib. Saya kenal Pak Yongki berapa puluh tahun lalu ya Pak Yongki. Itu pun tidak sengaja di sebuah persekutuan doa full gospel. Kalau tidak salah. Saya masih imut-imut sekali waktu itu ya Pak Yongki. Dan saya sekarang melihat Pak Yongki tiba-tiba hari ini menggembalakan seperti ini. Dan saya terlalu yakin, Pak, bukan berhenti sampai di sini. BMC, ada banyak orang-orang anak Tuhan di luar BMC. Ada banyak mereka yang desperate.
Mereka rasanya sudah nggak ngerasakan Tuhan itu ada. Kenapa? Karena mereka sudah tawar hati. Saya berdoa ketika mereka melihat Anda, mereka akan berkata begini, "Why are you so different? We are all in crisis, but why you are so blessed? What do you have? I want to have it." Saya berdoa itu yang mereka akan lihat. Karena Tuhan membuat kita berbeda. Beberapa teman nanya kepada saya, "C, apa yang Cece lakukan? Kita tuh ngelihat Cece sampai seperti ini kok mengalami keajaiban Tuhan sampai gila-gilaan seperti ini. What do you do? What did you do, C? I want to do it." Dan ketika saya bagikan kepada mereka, beberapa tanya, "Kok belum terjadi, C? Kok belum terjadi, C?" Saudara, bangkitkan kembali, jangan menangisi keadaan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Kembali taruh kaki saudara di posisi back to the presence of God, back to declare, back to worship, back to intimate with God, to be intimate with God. Amen. Dan saya percaya something will happen. Ibu Meti, saya tiba-tiba melihat tangan Tuhan mengurapi ibu. I don't know what he's going to give you. Just get ready. Your tears is seen by God. Tuhan bilang begini. Mungkin kamu bilang begini, kok pintu belum dibuka ya? But you try to be strong. Kamu tetap belajar, Tuhan, I don't understand, but I trust you. Kamu tetap, ini yang Tuhan lihat kan, kamu tuh tetap berusaha nempel sama Tuhan. Dengan air mata, dengan tangisan. Saya tuh cuma lihat kok sosok Bu Meti yang kecil, kayak anak-anak yang kecil, terus manja ke Tuhan sambil Papa gitu, seperti itu. Dan Tuhan katakan begini, kamu akan masuk ke dalam satu musim, in the season, bahwa Efesus 3 ayat 20 akan terjadi buat ibu, bahwa God will give you more than what you ask for. What you have been praying for, God will give you, will grant you the desire of your heart. Saya tidak tahu ibu minta apa, tapi that's what I see. Bapak Ibu, saya hari-hari ini belajar untuk taat seperti Gideon. Ketika dia mendengar Tuhan suruh bikin mezbah, potong tiang berhala, dia takut. Alkitab menceritakan dia takut, makanya dia lakukan itu malam hari supaya nggak menimbulkan reaksi keras. Dia takut. Beberapa waktu ini, saya tuh belajar untuk melangkah, Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu, ketika saya lagi calling dengan seseorang pengusaha, tiba-tiba lagi ngomong seperti ini, Tuhan itu bicara buat dia. Tuhan itu bicara begini. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, tolong saya diuji ya Pak, saya bisa salah. Saya kok tiba-tiba melihat tulisan Halmahera ya Pak. Halmahera itu di mana ya? Ilmu geografi saya ini parah Bapak Ibu. Terus terang waktu saya lihat tulisan Halmahera dalam penglihatan tuh saya pikir Halmahera itu di Hawaii Pak Yongki. Soalnya podohane gitu loh. Ini parah banget geografinya, ternyata Halmahera itu di Indonesia. Ya Tuhan, Halmahera itu di Pulau Nias. Ya ampun. Saya tuh bilang gini, Pak, saya tuh lihat tulisan Halmahera. Saya nggak ngerti ya kenapa ya saya lihat tulisan Halmahera. Bentar Pak. Terus kemudian saya bilang gini, Pak, kok Tuhan itu bilang akan ada matahari terbit dari Halmahera? Maksudnya itu Tuhan itu akan memberkati, sorry Pak, tolong diuji apa Bapak ada sesuatu yang berhubungan dengan Halmahera? Karena Tuhan bilang begini, apa yang ada di Halmahera, yang kamu punya di Halmahera ini akan diberkati Tuhan luar biasa. Dia kaget Bapak Ibu Saudara, karena ternyata dia itu punya usaha di Halmahera. Dan dia cerita 1 minggu ini terjadi keanehan dalam usahanya di Halmahera, yaitu tiba-tiba usahanya itu
diberkati luar biasa. Dan dia bilang dalam kondisi seperti ini loh Bu, saya melihat kayaknya nggak mungkin. Nah, sama seperti itu, mohon maaf tiba-tiba saya korban nyeletuk, tiba-tiba saya nyeletuk Bu Meti. Karena, saya tiba-tiba dapat vision itu, saya sampaikan aja, saya melihat minyak itu banyak sekali di kepalanya Bu Meti. Minyak itu bicara tentang blessing ya Bu ya. Zaman dulu orang Yahudi, orang Timur Tengah itu kalau mereka bersukacita atau datang ke pernikahan, mereka kepalanya harus diminyakin. Kalau mereka tidak diminyakin, berarti mereka dianggap menghina yang punya acara. Nah, saya melihat kepala ibu itu diminyakin, berarti kan pesta nih Bu ya, berarti kan pesta, sukacita yang luar biasa. Ibu akan masuk pada season di mana ibu akan melihat banyak sekali panenan yang akan terjadi buat Ibu Meti. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan buat Ibu, saya nggak tahu, tapi air matamu di tempat yang tersembunyi sama seperti Gideon, no one knows so much about what you going through, tapi tangisanmu, kau ini, saya nggak tahu, Tuhan cuma kasih lihat bahwa kau ini tipe orang yang nggak mau ngerepotin orang. Kau ini tipe orang yang nggak mau nyusahin orang, lek isa dihadapin sendiri, nangis-nangis dewek, ya dijalanin dewek sampai nelongso sendiri mungkin ya. Tapi Tuhan itu God sees you and God is going to do something big. Nggak akan lama lagi, Bu. Nggak akan lama lagi. Nggak akan lama lagi. You will see and you will hear a lot of beautiful and marvelous things yang Tuhan akan kerjakan buat Ibu. Amin. Amin. God love you so much, Ibu. God love you so much. Dan saya percaya Tuhan akan membawa BMC kepada visi yang lebih besar to give impact untuk masyarakat di sekeliling. Sampai orang tuh melihat, kok kamu beda ya? Kok kamu beda ya? Orang dalam kondisi susah gini, kok kamu malah diberkati Tuhan. Itu yang Tuhan akan lakukan pada BMC, something different yang Tuhan akan buat pada teman-teman BMC. Keep worshiping, karena saya tahu orang-orang BMC, orang-orang yang menyembah. Jangan berhenti menyembah, karena the power of worship itu sangat besar. Kuasa menyembah itu sangat besar. Dan jangan berhenti declare. Anda sebetulnya sudah melakukan dua hal yang cukup powerful, yaitu worship and declare. Keep doing that, keep changing things with worship and declare. Keep changing things. Itu dua hal yang akan merubah nasib, mengubah keadaan. Ketika worship, Petrus mengalami penjara goncang. Ketika worship, kita tahu bahwa Yesaya mengalami keadaan digoncangkan. When you worship, something will be changed. Dan ketika kita declare, Anda juga lihat ketika Tuhan declare, ketika Tuhan buka perkataan, something happening. Lepaskan berkat, lepaskan blessing. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, ketika Engkau berbicara untuk kami semua, bahwa sudah cukup waktunya, kami tidak boleh terus menangisi keadaan. Sudah cukup waktunya, kami harus berhenti daripada menangisi keadaan terus-menerus. Menggumulin, menyusahkan diri sendiri, sampai kami merasa sedih-sedih sendiri. Tuhan, sudah cukup saatnya. Kami belajar untuk bangkit and do something. Kami masuk membangun mezbah. Kami bangkit menaruh kaki kami kembali di medan pertempuran, yaitu menyembah, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya keadaan akan berubah, bukan karena kami menangisi keadaan. Keadaan berubah karena kami kembali ke dalam jalur bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada hari ini boleh termeterai. Siapapun yang sedang mendengarkan ini, saya ingin ingatkan pada saudara semua, berhenti menangisi keadaan. Berhenti terus-menerus berkeluh kesah. Biar kita belajar, walaupun kita down, tetapi jangan terus hanyut di dalam menangisi keadaan. Biarpun Gideon itu takut, biarpun Gideon itu ragu,
tapi dia tetap belajar mengambil langkah, membangun mezbah, tetap taruh kaki saudara kembali di medan pertempuran. Dan saya melihat Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Saya cuma melihat tulisan Handi. Saya tidak tahu siapa ini. Tetapi saya melihat, Handi, engkau ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Soal kamu punya kerjaan sampai kamu putus asa, dan beberapa kali the spirit of committing suicide itu attack kamu. Kamu seperti kepengen mengakhiri hidup karena kamu merasa putus asa, desperate. Yang namanya Handi dimanapun engkau. Saya tuh cuma ingin sampaikan kepada engkau, Tuhan itu ada melihat. Dan kamu, keadaanmu tidak akan untuk selama-lamanya. Seperti yang dialami oleh Gideon. Tidak untuk selama-lamanya. Stop complaining. Stop being desperate. Kembali bangkit. Karena tidak akan lama lagi Tuhan akan set your foot back to the track. To receive the blessing, to receive breakthrough. Terima kasih Bapak. Kami berdoa biar hati yang putus asa akan dikuatkan kembali, akan dibangkitkan kembali, bahwa keadaan seperti yang dialami oleh Gideon, 7 tahun terasa seperti kekal, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tuhan membangkitkan Gideon dan mengambil kemenangan dan memberikan kemenangan di tengah-tengah 7 tahun. Oleh karena Gideon bangkit daripada menangisi keadaan dan bangkit kembali menaruh posisi bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Gideon melihat kemenangan yang luar biasa. Biarlah kami tetap menyembah, tetap deklarasi, tetap bersaya, tetap berharap, tetap berdoa. Dan kami akan melihat mujizat. Berkati BMC New York Tuhan, semakin kau taruh visi-visi yang ajaib. Engkau akan membawa semua anak-anak Tuhan di BMC New York menjadi impact, menjadi pengaruh yang makin lama makin membesar, makin terlihat. Sehingga nama Tuhan akan dimuliakan di tengah-tengah negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah hamba meminta blessing-Mu yang terbaik untuk kami semua. Segala kemuliaan dan berkat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.